warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi kepada adik-adik sekalian. Ada 3 informasi penting yang mungkin bisa membantu. Pertama adalah saya akan membahas tentang cek berkala, baik itu pengecekan pra pendaftaran ataupun pengecekan berkala untuk verifikasi pendaftaran online. Yang kedua, saya akan bahas tentang bagaimana caranya untuk adik-adik mencetak kembali daftar ataupun bukti pengajuan yang ternyata hilang ataupun mungkin tak sempat mencetak. Ya, macam-macam pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Tentu nanti saya akan bantu tunjukkan menu agar bisa mencetak kembali bukti pendaftaran yang hilang. Sebelumnya saya mohon maaf, banyak komentar yang adik-adik sampaikan di kolom komentar di YouTube yang tak dapat saya respon dengan cepat. Kemudian mungkin banyak juga respon ataupun pertanyaan yang diajukan kepada panitia yang tidak dapat direspon secara keseluruhan. Namun karena soal yang ataupun pertanyaan yang diajukan itu hampir sama, maka setidaknya jawaban yang sudah diberikan itu dapat mewakili. Kemudian nanti saya akan masuk lagi ke tampilan pra pendaftaran untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan ataupun adik-adik khususnya yang mungkin sampai saat ini belum berhasil login. Maka saya akan berikan tutorial ya bagaimana bisa melakukan login, khususnya mungkin yang belum dapat user account di pra pendaftaran. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Baik, saat ini saya sekarang berada di tampilan web PBDB Kepri. Maka saya akan mendemokan pertama adalah bagaimana cara untuk melakukan cek berkala. Adik-adik sekalian, tentunya bagi adik-adik yang sudah melakukan pra pendaftaran, sebagaimana saya katakan, adik-adik belum dapat untuk melakukan pendaftaran online sampai pihak operator dinas melakukan verifikasi atas data adik-adik. Ya, tentunya ini banyak yang bertanya, Pak, berapa lama Pak proses pra pendaftaran kami diverifikasi? Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan, Pak, berapa lama verifikasi sekolah itu Pak? Karena sampai sekarang belum dapat lagi status diterima di sekolah itu ditolak atau sudah diproses. Maka saya akan tunjukkan ya, saya akan ambil data, contoh data ya, saya akan masuk ke menu pra pendaftaran. Jadi saya akan buka di pengajuan pra pendaftaran dulu. Saya bertindak sebagai operator dinas yang memverifikasi pra pendaftaran. Saya akan lihat di daftar ajuan pendataan. Nah, di sini kalau kita lihat, mungkin ada adik nengok nih, Sri Aisyah Atikah. Nah, di sini masih ada 105, nih 105 ya, data yang belum diverifikasi. Tapi tentu kita lihat, ini waktu ajuannya contoh Johan Anaksa Bandiah ini baru mengajukan ajuan pendataan atau pra pendaftaran, istilahnya itu pendataan, itu pada pukul 5.21 tadi ya. Kemudian ini 5.22. Kalau kita lihat lagi, tentu ada ini yang baru-baru ya, yang baru-baru tentu harus menunggu. Kalau yang lama-lamanya kita lihat di sini, paling lama itu adalah yang mengajukan, nggak ada, ini yang paling baru ya tadi ya, paling lama. Yang lalu yang baru adalah yang di sini nih, yang jam 21.21 ya, jam 21.21 ya. Nah, ini saya akan mencoba melakukan verifikasi. Saya bantu verifikasi. Jadi adik-adik yang mungkin menonton video ini spesial nanti kalau misalnya merasa, Pak, saya pra pendaftaran saya belum diverifikasi Pak, berapa lama? Ya, nanti boleh saya bantu ya. Saya bantu operator yang sedang bekerja, ada 3 orang operator dinas yang sedang membantu memverifikasi ini. Ini sudah ada 2.274 pra pendaftaran yang diverifikasi, 1.044 yang ditolak, dan 105 yang belum diverifikasi. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ini. Ini jelas 2.274 diverifikasi, berarti dia bisa melakukan login. Lalu Pak, kenapa banyak sekali ada 1.044 yang ditolak? Apa masalahnya? Pertama, masalahnya adalah double data ya. Kenapa terjadi double data? Karena adik-adik
yang melakukan pra-pendaftaran, sudah melakukan pra-pendaftaran, dapat bukti pra-pendaftaran, dia langsung masuk ke dalam menu daftar online. Tentu datanya sebagaimana yang saya sampaikan di video pra-pendaftaran kemarin, ketika data adik-adik belum diverifikasi oleh operator, maka tidak akan ditemukan data adik-adik. Nah, bagi rekan-rekan yang kebetulan dia sudah melakukan pra-pendaftaran, dia langsung mencoba mendaftar, tidak ditemukan, maka dia menganggap prosesnya itu salah. Maka dia masuk lagi menu pendaftaran, dia buat lagi pra-pendaftaran. Coba lagi, masih gagal lagi, dia buat lagi pra-pendaftaran, sudah 3. Itu kalau satu orang. Kalau misalnya beberapa orang, ya ini jadinya 1044 data double yang sempat tertolak. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya coba mau memverifikasi data ini. Nah, sekarang saya mau tunjukkan namanya cek berkala tadi. Balik kepada topik kita. Apa itu cek berkala? Seharusnya bagi adik-adik yang sudah melakukan pra-pendaftaran, jangan langsung melakukan proses pendaftaran online pilih sekolah sebelum diverifikasi oleh operator. Bagaimana cara mengeceknya? Gunakan nomor peserta, ya. Jangan gunakan nomor induk siswanya, ya. Karena nomor induk siswa ini hanya untuk login saat pra-pendaftaran. Tetapi pengecekan dia diterima ataupun sudah diproses atau tidak, gunakan nomor pesertanya. Copy nomor pesertanya, kemudian masuk ke menu ataupun di website PBDB-nya, masuk ke dalam pencarian, menu pencarian, lalu masukkan nomor peserta. Nah, ini ya, Muhammad Adrian Pratama. Ini namanya ya, Muhammad Adrian Pratama. Nah, sang adik Muhammad Adrian ini, dia akan melihat di sini statusnya ini. Nih, statusnya ini. Sudah ada atau belum? Belum ada. Kalau dia belum ada, maka bersabar dulu. Jangan melakukan pendaftaran online. Nah, inilah yang dimaksud cek berkala. Artinya cek berkala, kenapa demikian? Ya, sekarang belum diverifikasi, nanti sekitar 30 menit atau 1 jam ke depan, cek lagi dengan cara yang sama, nomor pesertanya dimasukkan di menu pencarian, maka lakukan pencarian. Kalau di sini statusnya sudah diverifikasi, maka baru boleh melakukan pendaftaran. Nah, saya contohkan sekarang. Ini, adik ini melakukan seperti ini, kita copy nomor pesertanya. Kita masuk ke menu pendaftaran zonasi, mendaftar. Saya masukkan nomor pesertanya. Saya masukkan tanggal lahir dia, 16/07/2005. 3398. Nah, ini pasti tak ditemukan. Data siswa tidak ditemukan. Ya, adik nanti yang bernama ini, bernama Muhammad Adrian dan rekan-rekan lain yang belum diverifikasi, cek dulu secara berkala caranya tadi. Jika statusnya masih belum ada, berarti belum bisa. Nah, kasus yang terjadi kenapa menjadi banyak yang ditolak itu, dia sudah melakukan pra-pendaftaran, langsung daftar online, ternyata data tak ditemukan. Oh, berarti pra-pendaftaran salah nih katanya. Dia buat lagi pra-pendaftaran yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, begitulah kasusnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya akan bantu coba adik Adrian ini sebagai orang yang kita simulasikan malam ini. Kalau adik Adrian menonton, maka adik Adrian beruntung karena data adik sudah saya verifikasi sekarang. Saya setujui pendataan. Dan ini bagi operator dinas akan cetak sebagai bukti. Nah, sekarang sudah saya verifikasi ya. Ini saya login ulang. 9649. Bismillah, masuk harusnya. Oke, adik masuk ya. Masuk. Nah, ini kasus pertama ya. Kasus pertama, cek berkala pra-pendaftaran. Oke, saya akan tunjukkan sekarang kasus adik-adik yang sedang ataupun sudah melakukan pendaftaran online ke sekolah, tetapi tidak ataupun belum mendapatkan kepastian ya sudah diterima atau belum. Saya akan ambil salah satu data, saya secara random aja ya. Saya nggak dapat tahu persis apakah adik ini sudah diterima ataupun belum, saya nggak tahu. Saya ambil dari A saja, saya cari di sini. Saya akan ambil data punya Andi Ratu. Kita coba cek Andi Ratu. Saya tempel di sini, saya cari. Nah, Andi Ratu.
Nah, Andi Ratu sudah masuk ya, sudah masuk. Jadi sama ya, gunakan nomor pesertanya, masuk ke menu pencarian. Ini cek berkala namanya. Sekarang masuk ke sini, nama siapa, Andi Ratu tadi. Dia sudah diverifikasi. Ya, ini contoh kalau sudah diverifikasi. Kalau contoh yang belum, tulisannya proses verifikasi. Nah, ketika sudah diverifikasi, semua ada di sini. Muncul nomor pendaftarannya, ada menu baru yang muncul di sini. Inilah kita lihat ranking adik ini di sekolah nomor berapa. Kita buka. Kita lihat, scroll ke bawah. Andi Ratu dinyatakan diterima atau ditolak. Ya, ini diterima sementara. Lihat, data seleksi sementara. Diterima di urutan 15 dari 367. Peluangnya sangat besar untuk adik ini masuk ke SMA 8 Batam. Nah, kasusnya adalah yang dimaksud dengan cek berkala bagi siswa yang sudah melakukan pendaftaran adalah saat dia melakukan sekarang ini urutannya urutan 15. Ternyata keesokan harinya ada lagi yang mendaftar yang jaraknya lebih dekat dari dia sebanyak 100 orang. Maka otomatis 100 orang itu akan menggeser posisi adik ini sehingga urutan dia tidak lagi 15. Nah, kalau ini masih terlalu jauh. Ya, kalau misalnya urutan adik ini adalah urutan 350, maka kalau 100 orang masuk yang terdekat, otomatis nama dia akan hilang ya. Akan hilang dan bisa jadi nama dia akan berpindah di urutan sekolah kedua, mana urutan sekolah 2-nya. Nah, ini ya. Dua sekolahnya ya. Pilihan pertama SMA 8 Batam, bisa jadi di SMA 25 dia akan masuk. Tapi di sini ada 2 km sedangkan di sini 272. Nah, pantasan dia urutan 15 ya. Jarak rumahnya cuma 272 meter dari sekolah. Nah, inilah namanya cek berkala ya, cek berkala bagi adik-adik. Nah, sekarang oke, selesai satu kasus. Lalu saya akan masuk. Ada yang melapor, Pak, nomor peserta saya ataupun bukti pendaftaran saya hilang, Pak. Bagaimana caranya? Nah, caranya sama. Masuk ke menu pencarian ini tadi. Masuk ke menu ini, tempel ini. Kan seperti ini nih, muncul. Ya, muncul seperti ini. Nah, ini nih, tombol printnya ini. Data ajuannya ini kan hilang katanya. Nah, silakan adik-adik mengklik tombol printer ini. Nah, disinilah perlunya memasukkan nomor. Jadi kalau orang lain tidak bisa memprintkan karena mungkin tak hafal tanggal lahirnya, maka dia masukkan tanggal lahir dia, lalu dia masukkan kode keamanannya, maka cetak bukti. Nah, ini kalau misalnya dinyatakan hilang, Pak, saya belum sempat screenshot, Pak, mati listriknya, Pak, ada kemudian internetnya lelet, macam-macam yang masuk di komentar. Oke, yang masuk di pesan. Nah, ini caranya. Jadi tetap di menu pencarian sebagaimana yang saya selalu jawab. Di sini ada menu printernya. Pak, kalau yang hilang menu pengajuan pendataannya gimana? Sama. Kalau misalnya kita ambil salah satu data yang belum melakukan pendataan, yang belum diverifikasi. Bentar ya, saya cari yang belum melakukan pendataan seperti ini ya. Saya ambil di sini, hilang misalnya bukti pendataannya. Sama, masukkan di sini. Tempelkan, cari. Nah, ini dia buktinya untuk di print kembali. Oke, selesai ya. Nah, jadi adik-adik sekalian sudah dua. Pertama adalah cek berkala bagi rekan-rekan ataupun adik-adik yang melakukan pra pendaftaran, kemudian yang melakukan pendaftaran online. Bagi adik-adik yang merasa masih proses verifikasi, seperti ini ya, masih proses verifikasi karena statusnya kosong. Bedanya kalau yang menunggu verifikasi sekolah itu tertulis proses verifikasi, tapi di menu pendataan ini statusnya kosong. Nah, sabar-sabar saja, mudah-mudahan tim operator baik itu yang di dinas maupun sekolah tentunya bersungguh-sungguh akan memproses data adik-adik. Nah, tentunya nanti yang dikhawatirkan hanya ini, Pak, takutnya begitu diverifikasi data saya ditolak. Ya, Dek ya, betul, mudah-mudahan tidak ditolak. Oke, saya masuk kepada tutorial yang ketiga. Saya akan mencontohkan kembali bagaimana proses pra pendaftaran.
pendaftaran. Jadi saya informasikan di video saya yang pertama, pra pendaftaran itu untuk 3 kategori, yaitu yang pertama adalah siswa yang dari luar provinsi, yang kedua adalah siswa yang berasal dari paket atau sekolah paket, yang ketiga adalah siswa yang berasal dari lulusan tahun di bawah 2001, 2020 atau 2019. Ternyata dalam kasus tahun ini ada penambahan kasus, yaitu adik-adik kita, teman-teman kita yang berasal dari sekolah madrasah, yakni MTS, ataupun mungkin dari pondok pesantren, ataupun dari mungkin sekolah swasta yang juga tidak bisa login karena datanya tidak tercantum di dalam, maka juga kita akomodir untuk melakukan proses pra pendaftaran. Nah, saya ulangi lagi proses pra pendaftarannya di jalur ini. Oke, sekarang saya tampilkan. Ketika adik-adik berada di menu tampilan depan seperti ini ya. Nah, tampilan depan, adik mau masuk ke SMA kah atau ke SMK kah? Jangan pedulikan itu dulu. Adik tetap berada saja, pilih saja di jalur zonasi bahasa atau zonasi. Masuk saja di sini dulu. Karena menu pra pendaftarannya sama ya. Pilih mendaftar, lalu pra pendaftaran. Ingat ya. Berarti ada kategori yang siswa MTS dan sebagainya juga masuk ke sini. Nah, sekarang isi data. Nah, ini tentu nomor induk nasionalnya. Saya pinjamkan nomor induk nasional ya, sebentar. Kemudian asal kasusnya dalam kota aja ya, dalam provinsi adik-adik. Lalu di sini pilih yang paket dan MTS ya. Nah, jangan reguler, pilih paket MTS. Yang swasta juga pilih yang di sini saja. Yang khusus dalam provinsi. Tapi kalau yang luar provinsi boleh dia memilih di posisi di posisi reguler. Tapi khusus yang dalam provinsi pilih saja yang paket atau MTS. Kenapa demikian, Pak? Karena dalam sistem ini sudah dirancang awalnya khusus yang dalam provinsi tidak boleh pra pendaftaran, aslinya begitu. Sehingga ketika dia memilih reguler akan ada menu ataupun pesan yang muncul, siswa dalam provinsi tidak melakukan pra pendaftaran. Maka kita akan buat semacam pilihan yang kedua, yakni pilih di menu paket atau MTS. Nah, masukkan tahun lulusannya, kita asumsikan saja MTS tahun 2021. Lalu masukkan nomor kapcanya 6068. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini di menu pencarian ini yang sering juga banyak yang bertanya, Pak, tidak ada data sekolah saya, Pak, dicari di sini, diklik-klik tak ada. Ya, diklik-klik tak ada. Parameter tidak ditemukan. Macam mana, Pak, saya nak menentukan sekolah saya? Caranya, ketik dulu satu tanda kunci, kata kunci, MTS saja ketik. Dah. Kalau misalnya SMP ya SMP. Nah, sekarang kasus kisah MTS ya, MTS baru cari. Nah, baru terbuka ya, Ini anunya. Lalu ketika dicari, cari, kalau sudah ketemu pilih. Pak, kasusnya saya tidak ketemu, Pak, MTS saya ini, Pak. Kalau tidak ketemu sampai halaman terakhir, maka adik balik ke halaman pertama sekali, pilihlah sekolah dalam kota. Ya, kalau pilih sekolah MTS sembarangan kan merasa, Pak, itu bukan MTS saya. Nah, kalau ini MTS Tanjung Pinang, ini MTS Lombok Timur, Laudautan, Natuna. Oke, pilih sekolah dalam kota. Oke, kemudian masukkan nama lengkap, kemudian masukkan tanggal lahir, masukkan jenis kelamin, masukkan tanggal. Maka setelah itu lanjutkan, maka adik otomatis akan mendapatkan bukti daripada nomor peserta untuk melakukan login. Oke, baik adik-adik sekalian, 3 tutorial ataupun panduan pada malam hari ini atau yang kebetulan saya lagi posting malam ini bisa membantu adik-adik untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.